Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Sistem keamanan lingkungan atau biasa yang disebut dengan Siskamling merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, dan juga bisa dijadikan sebagai upaya cara untuk memberikan perlindungan, pengamanan dengan mengutamakan pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga ada istilahnya di beberapa tempat atau di beberapa kampung pos kamling dan kegiatan ronda malam di lingkungan, di mana bapak-bapak itu bergiliran jaga kampung di pos ronda tersebut. Ibu-ibu bergiliran menyiapkan kopi dan snack-snack pada hari tertentu yang sudah ditentukan. Semua berjaga-jaga, semua berwaspada, terutama pada waktu-waktu yang dirasa memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang besar, seperti saat menjelang hari libur, pada menjelang lebaran, di mana ada potensi pencurian, ada maling, perampokan, jambret, atau semacamnya yang bisa saja terjadi pada saat-saat yang tidak diduga. Nah, biasanya di pos-pos ronda, bapak-bapak berjaga-jaga dengan kumpul bersama-sama. Mengisi waktu ronda itu dengan ngobrol, main catur, main kartu, main apa lagi bapak-bapak? Main karambol, ngerumpi, nonton bola. Intinya agar mereka tetap terjaga, tidak tertidur pada saat giliran mereka jaga ronda. Karena sekali lagi tidak ada yang tahu kampung ini malam ini aman atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, seruan untuk berjaga-jaga yang serupa ternyata ditampilkan oleh Injil pagi ini dengan sangat lugas. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Sikap yang sama dengan apa yang dilakukan dalam Siskamling ternyata diminta oleh Yesus juga kepada murid-muridnya, yaitu untuk berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu waktu bila mana akan tiba. Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah menyalakan lilin Advent pertama. Kita sudah memasuki masa penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Advent bukan hanya masa persiapan untuk memperingati kedatangan Kristus pada saat Natal nanti, namun juga persiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Natal kita tahu semuanya, tanggalnya tanggal 25 Desember. Tahun ini jatuh pada hari Jumat. Di kalender di rumah, di handphone kita sudah bisa menandainya tanggal merah, kita libur Natal. Natal kita tahu, tetapi kedatangan Kristus siapa yang tahu tanggalnya? Ia bisa saja datang sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu pula kita bisa menghadapinya bila ziarah kita di dunia ini berakhir. Mungkin sepulang gereja, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin kapanpun, kita tidak ada yang tahu kapan Kristus akan datang kembali dan kita akan menghadap dirinya ketika pesiaran ini akan berakhir. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua, sejauh mana kita bisa mengisi saat berjaga-jaga ini dengan baik. Sejauh mana kita sungguh bertanggung jawab dalam masa penantian ini, penantian dalam hidup kita. Kalau
Orang yang jaga ronda di pos kamling bertanggung jawab kepada lingkungannya dengan berjaga-jaga malam demi malam agar tidak tertidur. Mengisinya dengan cara berkumpul, ngobrol, makan, minum, main kopi, main kartu, main catur agar mereka tetap terjaga. Maka apalagi dengan kita semua dalam penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat, di mana kita diminta untuk berjaga-jaga. Dengan cara apa kita bisa mengisi saat berjaga kita dan penantian ini hingga semua lilin Advent keempat-empatnya dinyalakan dan datanglah hari Natal. Mengisinya tentu bukan seperti orang jaga pos ronda mengisi waktu malam hingga subuh. Kita terutama sebagai umat beriman bisa mengisi waktu berjaga kita dengan kesempatan mengolah kehidupan rohani kita semua. Kalau orang ronda agar terjaga, mereka berbincang-bincang, mengobrol, ngalor ngidul, maka kita berbincang-bincanglah juga dengan Tuhan di masa penantian ini. Berbincang-bincang dengan Tuhan lewat hidup doa, entah lewat doa pribadi, doa bersama keluarga, doa streaming, doa pada masa Advent. Berbincang-bincanglah dengan Tuhan, ajaklah Dia berbicara. Curhatlah dengannya, tersenyumlah bersama dengan Dia, atau menangislah bersama dengan dirinya. Misalnya, Tuhan, saya sedang sedih, saya diputus pacar misalkan. Tuhan, cinta saya bertepuk sebelah tangan. Tuhan, saya sedang senang nih di bulan ini, cuan banyak misalnya. Tuhan, saya sedang bingung dengan keluarga. Sekeluarga semuanya suka ribut terus. Berbincanglah, berbicaralah dengan Dia, jalinlah kedekatan dan keintiman dengan Tuhan di masa Advent yang suci ini. Atau kalau orang ronda malam agar fisiknya tetap kuat, tidak ngantuk, bisa berjaga sampai pagi, mereka biasanya makan snack, makan nasi goreng, makan cemilan agar fisiknya tetap kuat. Maka lakukanlah juga dalam penantian dan masa berjaga kita dalam menyambut kedatangan Tuhan dengan cara memakan tubuhnya dalam komuni suci pada perayaan Ekaristi maupun komuni batin dengan mengikuti jamuan Ekaristi secara daring atau streaming. Entah berjuang untuk akan selalu memposisikan diri, saya akan selalu ikut misa hari Minggu, saya akan selalu ikut misa harian di gereja menjelang Natal ini, atau saya akan setia mengikuti misa streaming di rumah bersama dengan oma, opa, orang tua saya yang sudah lansia. Intinya memakan makanan rohani, tubuh dan darahnya dalam perjamuan Ekaristi. Karena makanan rohani inilah yang akan menguatkan dan memberi energi rohani bagi iman kita dalam berjaga-jaga. Atau kalau orang ronda malam, mereka bisa bergembira, bersendau gurau, tertawa ria lepas pada permainan kartu, gaple, sembari bersendau gurau kemana kesini dan kesana. Mereka menjaga pos ronda sebagai satu saudara, satu sahabat tanpa membeda-bedakan sekat apapun juga. Mereka duduk bisa bersama, merokok bersama, ngobrol bersama, bermain bersama sebagai satu saudara. Maka mengapa kita juga tidak mengupayakan semangat persaudaraan yang serupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita pada masa penantian dan berjaga-jaga ini. Semangat persaudaraan yang mungkin selama ini telah rusak, tercabik-cabik oleh karena dosa dan kesalahan kita sendiri, dan kita upayakan rekonsiliasinya pada masa Advent ini. Bisa kita upayakan
lewat menegur sapa mereka kembali yang selama ini mungkin kita abaikan, tidak kita pedulikan. Bisa kita upayakan juga lewat kerendahan hati, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, atau kelapangan dada untuk mau memaafkan dan mengampuni mereka yang telah melukai kita. Dan pada akhirnya bisa kita perjuangkan semangat penyesalan dan pertobatan tersebut di hadapan Tuhan lewat mengupayakan mendapatkan anugerah sakramen pengakuan dosa di masa Advent ini. Jadikanlah semua upaya pengolahan rohani ini sebagai usaha kita agar kita tetap terjaga, tidak tertidur, terus berjaga-jaga dan setia menantikan kedatangan Sang Juru Selamat Natal nanti. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Natal sebentar lagi datang. Tidak terasa, tahu-tahu sudah mau Natal lagi. 3 minggu lagi semua lilin akan bernyala. Natalan di masa pandemi akan kita rayakan. Corona belum selesai, sekarang sudah Natal. Ujuk-ujuk Natal, cepat. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, ternyata kedatangan Natal tidak terasa, dan betul itulah masalahnya, tidak terasa. Ujuk-ujuk sudah Natal lagi. Tubuh kita terbangun, fisik kita bekerja, otak kita mengolah. Namun kerap kali hati dan jiwa kita seringkali tertidur. Hidup kita seringkali hanya fokus pada tujuan-tujuan besar, perencanaan-perencanaan hebat dan pencapaian-pencapaian fantastis di mata dunia yang ingin kita kejar. Dan akhirnya kita tidak menikmati dan tidak merasakan perjalanan kehidupan kita. Tidak terasa, ujuk-ujuk sudah bulan Desember, tahu-tahu sudah mau Natal lagi. Tidak terasa, ujuk-ujuk sudah mau ulang tahun lagi. Tidak terasa, tahu-tahu saya menambah usia saya di tahun ini. Tidak terasa, beberapa bulan ini, beberapa tahun terakhir kita sudah melewati apa saja. Ini sama seperti orang dalam perjalanan sekeluarga naik mobil, misalnya dari Ciamis menuju Medan, 3 hari 3 malam. Fokus pada tujuan, tidak terasa, tahu-tahu sudah sampai. Lupa bahwa di tengah jalan ada banyak dinamika pengalaman bersama dengan keluarga di dalam mobil dan di tengah jalan. Lupa bahwa di tengah jalan anak-anak berantem di dalam mobil karena terlalu lelah perjalanan. Lupa bahwa ada pengalaman istri pundung minta dibeliin bakso tetapi suaminya tidak berhenti. Lupa di tengah jalan ada pemandangan indah pinggir tepi laut. Lupa di tengah jalan ada tabrakan, kita lewat saja. Kita lupa, semuanya diabaikan, ujuk-ujuk sampai ke Medan. Akhirnya kita lupa bahwa dalam hidup ini perjalanan itu sama pentingnya dengan tujuan. Misalnya, akan ada saatnya kita semua akan sampai pada titik tujuan yang sama, yaitu kematian. Tetapi bagaimana kita mengisi perjalanan kehidupan ini hingga sampai pada titik tersebut tentu berbeda-beda. Padahal perjalanan kehidupan ini menjadi hal yang penting dan tidak bisa diabaikan. Tidak mungkin kita hanya menunggu, sudah tunggu saja, ntar juga pelan-pelan mati. Atau sudah gak usah buat apa-apa, diamin saja, nanti juga kita akan berpulang. Allah menganugerahkan pengampunan dan penebusan atas dosa kita semua sebagai tujuan karya keselamatan bagi manusia. Ini sangat penting. Tetapi bagaimana kita menghiasi kemurahan hati dan kebaikan Tuhan itu dengan penyesalan dan pertobatan yang tiada henti selama perjalanan peziaran kita ini
ini juga tidak kalah penting. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, ingatlah perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Selamat memasuki masa Advent di mana kita akan sampai pada Natal mulia nanti. Jangan sampai kita hidup sekedar untuk menunggu sampai tujuan. Namun hiasilah perjalanan hidup kita dengan kasih dan kebaikan, dengan penyesalan dan pertobatan. Misalnya dalam perjalanan menuju selesainya masa pandemi COVID entah di bulan apa, mari kita jaga kesehatan, kita isi dengan perlindungan pada mereka semua yang rentan, kita bantu mereka yang kekurangan. Misalnya bagi pasangan-pasangan muda dalam perjalanan mereka menuju perkawinan, isilah masa-masa menjelang perkawinan dengan membangun kebiasaan doa bersama, kebiasaan berbagi, kebiasaan saling mengenal, memaafkan, dan mengampuni. Misalnya ketika kita dalam perjalanan menuju suatu tempat, cobalah beri perhatian pada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mencari rezeki di perempatan-perempatan jalan. Dan masih banyak lagi contoh lain yang bisa kita lakukan kepada orang tua, suami istri kita, anak-anak, kepada sahabat, saudara kita, rekan gereja, dan semua orang. Kita hiasi perjalanan hidup ini dengan kasih dan kebaikan, penyesalan dan pertobatan. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, hiasilah masa Advent ini, masa Advent bagi kita semua untuk merefleksikan hidup dan kualitas iman kita. Bagaimana hidup doa kita isi dengan perjuangan sejauh mana, kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan, penyesalan dan pertobatan lewat pengakuan dosa, perbuatan baik, amal kasih, dan puasa pantang kita sejauh mana sungguh bisa membuat kita mengisi masa-masa penantian ini untuk semakin menguatkan pondasi hidup beriman kita. Dan semoga dengan itu semua, ketika Natal tiba, kita semua bisa berkata, "Aku siap menyambutmu Tuhan. Selamat Natal Tuhan. Saya berjaga-jaga selama ini menantikan datangnya hari ini."